bicara ke materi, kita belajar tentang sejarah besaran terlebih dahulu yuk. Nah, semuanya pasti udah tahu nih, ini gambar apa nih? Yaps, ini merupakan gambar piramida Mesir yang termasuk dalam 7 keajaiban di dunia. Tapi pada tahu nggak sih, pada saat orang-orang Mesir membangun piramida ini, mereka belum menggunakan besaran baku loh. Orang-orang Mesir hanya menggunakan satuan cubits. Tulisannya C-U-B-I-T-S, tapi jangan dibaca cubit ya, dibacanya cubits. Satuan panjang ini mengukur dari ujung jari tengah sampai siku manusia. Nah, besaran ini ditetapkan berdasarkan anggota tubuh manusia. Padahal anggota tubuh manusia kan berbeda-beda ya, ada yang kecil, ada yang besar. Kemudian bagaimana dengan di Indonesia sendiri? Di Indonesia sendiri pada zaman dahulu juga sempat menerapkan beberapa besaran yang tidak baku. Di antaranya ada satuan hasta. Kalau di Mesir ada satuan cubits, sedangkan kalau di bahasa Indonesiakan itu namanya hasta, yaitu satuan panjang dari siku sampai ke ujung jari tengah. Kemudian ada lagi nih, satuan langkah. Misal suatu jarak besarannya beberapa langkah gitu. Kemudian ada satuan depa, di mana pada saat kita merentangkan tangan, yaitu jarak dari ujung jari tengah ke ujung jari tengah yang lainnya. Lagi-lagi, besaran-besaran ini didasarkan pada anggota tubuh manusia, sedangkan anggota tubuh tiap manusia itu berbeda-beda. Nah, seiring dengan perkembangan zaman dan perkembangan teknologi yang semakin pesat, maka memudahkan untuk berkomunikasi antar negara. Nah, pada saat itu, para ilmuwan-ilmuwan di seluruh dunia menyepakati adanya satuan internasional. Para ilmuwan ini menyepakati adanya besaran dan juga satuannya yang sampai saat ini digunakan di seluruh dunia. Sebelum itu, kita harus tahu terlebih dahulu pengertian dari besaran itu apa. Besaran adalah sesuatu yang memiliki nilai dan diukur, serta hasilnya dapat dinyatakan dengan angka-angka. Jadi harus dipahami ya, makna dari besaran itu apa, yaitu ada 2 indikator di sini. Kemudian, besaran yang telah ditetapkan lebih dahulu oleh para ilmuwan tersebut dinamakan dengan besaran pokok. Para ilmuwan menetapkan 7 besaran pokok beserta satuannya, yaitu panjang dengan satuan meter, massa dengan satuan kilogram, waktu dengan satuan sekon, suhu dengan satuan Kelvin, kuat arus dengan satuan ampere, intensitas cahaya dengan satuan kandela, dan jumlah zat dengan satuan mol. 7 besaran pokok ini harap dihafalkan ya. Kemudian ada juga nih, selain ke-7 besaran pokok tersebut, kita juga ada mengenal beberapa besaran lainnya, seperti luas ruang tamu kita, atau kecepatan saat kita berkendara. Lalu ini dinamakan besaran apa ya? Besaran-besaran itu dinamakan dengan besaran turunan, yaitu besaran yang diturunkan dari beberapa besaran pokok. Seperti ini, dari luas ruang tamu. Rumus dari luas ruang tamu atau luas yaitu panjang dikali lebar, di mana besaran turunan luas diturunkan dari besaran pokok panjang dan lebar. Bagaimana dengan satuannya? Di sini satuan panjang yaitu meter dikali dengan satuan lebar yaitu meter, maka satuan luas yaitu meter pangkat 2 atau meter persegi. Kemudian untuk kecepatan. Kecepatan diturunkan dari besaran pokok jarak dibagi dengan waktu. Untuk satuannya yaitu satuan jarak yaitu meter dan juga satuan waktu yaitu sekon, sehingga satuan dari kecepatan yaitu meter per sekon.
Kemudian selain besaran, ada juga nih di fisika yang namanya dengan dimensi. Jadi, dimensi dalam fisika itu digunakan untuk membuktikan apakah dua besaran dalam fisika itu setara atau tidak. Contohnya di sini ada usaha atau W dan juga ada energi kinetik atau EK, di mana kedua besaran ini sama-sama memiliki satuan joule. Usaha memiliki satuan joule dan juga energi kinetik memiliki satuan joule. Nah, untuk membuktikan apakah kedua besaran ini setara atau tidak, maka kita dapat menggunakan dimensinya. Apabila dimensi kedua besaran ini sama, maka dapat dikatakan bahwa kedua besaran ini setara. Dimensi dalam fisika di sini ditetapkan besaran-besaran pokok beserta dengan dimensinya, di mana panjang memiliki dimensi L, massa dimensi M, waktu dengan dimensi T, suhu dengan dimensi I, kuat arus dengan dimensi theta, intensitas cahaya dengan dimensi N, dan jumlah zat dengan dimensi C. Ingat, di sini dimensi dilambangkan dengan tanda kurung siku. Jadi, dalam setiap penulisan dimensi harus disertakan tanda kurung siku ini. Kemudian, bagaimana dengan dimensi besaran turunan? Caranya hampir sama dengan menurunkan satuan dari besaran turunan tadi. Tinggal kita turunkan dimensi dari besaran-besaran pokoknya. Contoh dari luas. Dimensi dari panjang yaitu L besar, kemudian dimensi dari lebar yaitu L besar, sehingga dimensi dari luas yaitu L kuadrat. Kemudian contoh yang kedua yaitu kecepatan, jarak dibagi waktu, di mana dimensi jarak yaitu L, kemudian dimensi waktu yaitu T. Karena T ini ada di sebelah bawah, maka kita tarik dia ke atas sehingga pangkatnya menjadi -1. Sehingga dimensi dari kecepatan yaitu L T pangkat -1. Sampai sejauh ini semoga mudah dipahami ya. Kita masuk ke besaran berdasarkan kepemilikan nilai dan arah. Selain ada besaran pokok dan besaran turunan, ternyata ada juga nih besaran yang ditetapkan berdasarkan kepemilikan nilai dan arah. Yang pertama ada besaran skalar, di mana besaran skalar ini merupakan besaran yang hanya memiliki nilai tanpa memiliki arah. Contohnya ada panjang, waktu, dan energi. Kemudian yang kedua ada besaran vektor, di mana besaran vektor ini merupakan besaran yang memiliki nilai dan juga dia memiliki arah. Contohnya ada gaya, percepatan, momentum. Jadi misal kita memberi gaya pada suatu benda sebesar 20 Newton, itu sebenarnya ada arahnya. Arah gaya bisa ke depan, ke belakang, ke atas, ke bawah, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya ada notasi ilmiah. Notasi ilmiah ini digunakan untuk mempermudah penulisan angka-angka hasil pengukuran yang sangat besar dengan menggunakan awalan yang merupakan kelipatan 10. Jadi misal dalam suatu pengukuran kita mendapatkan hasil yang sangat, misal 6 juta cm. Nah, di situ kita bisa menggunakan notasi ilmiah untuk mempermudah penulisan hasil pengukuran kita. Untuk notasi ilmiah dapat dilihat pada tabel berikut ini atau dapat dilihat di dalam LKS-nya ya. Masuk ke subbab selanjutnya yaitu pengukuran, di mana pengertian besaran tadi yaitu sesuatu yang dapat dinyatakan dengan nilai dan juga dapat diukur. Sehingga pengertian dari pengukuran yaitu suatu proses untuk mendapatkan suatu besaran. Misalnya ada neraca yang digunakan untuk mengukur massa dan juga ada stopwatch yang digunakan untuk mengukur waktu. Selain itu ada juga mengukur panjang. Di sini untuk mengukur panjang bisa menggunakan
tiga alat ukur. Yang pertama ada penggaris, kemudian ada jangka sorong, dan juga ada micrometer screw. Yang membedakan dari ketiga alat ini yaitu tingkat ketelitiannya, di mana apabila semakin teliti suatu alat ukur, maka hasil yang didapatkan akan semakin presisi atau akurat. Untuk ketelitian penggaris yaitu sebesar 1 mm atau 0,1 cm. Untuk ketelitian jangka sorong yaitu sebesar 0,1 mm atau 0,01 cm. Sedangkan untuk ketelitian micrometer screw yaitu 0,01 mm atau 0,001 cm. Dan di sini dapat kita ketahui bahwa ketelitian micrometer screw ini yang paling kecil, sehingga nantinya hasil yang didapatkan dari pengukuran menggunakan micrometer screw yang akan bernilai lebih akurat atau presisi. Yang pertama ada mengukur dengan menggunakan penggaris. Ibu rasa semuanya sudah tahu ya cara mengukur menggunakan penggaris. Tinggal diletakkan objeknya, lalu kita ukur, dimulai dari sisi itu 0, kemudian kita lihat skala terakhir dari ujung objeknya. Di sini contoh hasil pengukurannya yaitu sebesar 2,5 cm. Kemudian yang kedua ada mengukur dengan jangka sorong. Di jangka sorong ini ada yang namanya skala utama dan juga skala nonius. Ini merupakan garis yang ada di sebelah atas, dinamakan dengan skala utama. Cara membaca skala utamanya nanti merupakan sumbu yang tepat berada di sebelah kirinya dari sumbu 0 di skala nonius. Untuk skala yang bawah ini dinamakan dengan skala nonius. Dalam proses pengukuran nanti dicari dengan sumbu yang tepat sejajar dengan skala utama. Untuk menuliskan hasil pengukuran menggunakan jangka sorong, di sini yaitu skala utama ditambah dengan ketelitian dari jangka sorong yaitu 0,01 dikalikan dengan skala noniusnya. Langsung saja di sini ada contoh yang akan Ibu berikan, di mana yang pertama kita harus menentukan skala utamanya. Yap, di sini merupakan skala utamanya tepat dari skala di sebelah kiri sebelum skala 0 skala nonius. Di sini yaitu 3,1. Kemudian selanjutnya kita menentukan skala nonius. Skala nonius ini kita cari yang tepat berhimpit lurus dengan skala utama. Yaps, di sini merupakan skala noniusnya, di mana skala 9 tepat berimpit dengan skala 4 dari skala utama. Ingat yang ditulis di sini bukan skala 4-nya ya, karena skala 4 ini merupakan skala utama. Sehingga yang ditulis yaitu skala noniusnya sebesar 9. Jadi hasil pengukurannya skala utama yaitu 3,1 ditambah dengan 0,01 dikali skala noniusnya yaitu 9, sehingga 3,1 ditambah 0,09 dihasilkan 3,19 cm. 3,19 cm. Mudah dipahami ya yang mengukur dengan jangka sorong. Kita lanjut ke mengukur dengan micrometer screw. Hampir sama dengan jangka sorong, di micrometer screw juga ada yang dinamakan skala utama dan juga ada yang dinamakan skala nonius. Di mana untuk menentukan skala utama, kita cari tepat garis yang berada di sebelah tepi dari skala nonius. Kemudian untuk skala nonius, kita harus mencari garis yang tepat lurus dengan garis tengah skala utama. Untuk hasil pengukurannya, yaitu skala utama ditambah dengan 0,01 dikali skala nonius. Ini caranya hampir sama dengan jangka sorong, tapi perlu ditekankan
bahwa dalam jangka sorong untuk satuannya cm, sedangkan untuk di micrometerscope satuannya yaitu milimeter. Langsung saja ke contoh yang akan Ibu jelaskan berikut ini. Terlebih dahulu kita harus menentukan skala utamanya. Skala utamanya yaitu skala yang tepat berada di sebelah kiri dari tepi ujung dari skala utama. Karena di sini skalanya yaitu 0, maka di sini 0,5, di sini 1, di sini 1,5, di sini 2. Jadi di sini merupakan 2,5. Kemudian kita menentukan skala noniusnya, yaitu yang tepat segaris lurus dengan garis tengah skala utama. Di sini dapat dilihat garis lurusnya yaitu berada pada skala 25. Sehingga hasil pengukuran menggunakan micrometerscope yaitu skala utamanya 2,5 ditambah dengan 0,01 dikali skala noniusnya yaitu 25, sehingga didapatkan 2,5 ditambah 0,25 dan hasil akhirnya yaitu 2,75 mm. Bisa dipahami mengukur dengan menghrup ini. Untuk selanjutnya, dalam melakukan suatu pengukuran, pasti kita akan mendapatkan ketidakpastian pengukuran. Nah, ketidakpastian pengukuran ini dapat disebabkan oleh 3 hal. Yang pertama, seperti kesalahan manusia. Kesalahan manusia ini yang bisa dibilang paling sering ditemukan dalam penyebab ketidakpastian pengukuran. Contohnya, kurang teliti dalam melakukan penelitian. Ada lagi kesalahan misalnya manusia tersebut mengalami cacat mata sehingga hasilnya didapatkan kurang sesuai. Kemudian yang kedua ada kesalahan lingkungan. Ada juga nih faktor lingkungan yang akan mempengaruhi hasil pengukuran. Misalkan suhu, tekanan, kelembapan, dan lain-lain. Kemudian ada juga kesalahan yang memang disebabkan oleh alat ukur itu sendiri. Di sini mungkin dapat disebabkan oleh alat ukur yang sudah tua, sudah aus sehingga kurang presisi atau tingkat sensitivitasnya berkurang. Nah, di sini untuk pengukuran dibagi menjadi 2. Ada pengukuran tunggal dan ada pengukuran berulang. Yang pertama kita berbicara tentang pengukuran tunggal terlebih dahulu ya, di mana dalam menuliskan hasil pengukuran, hasil ukur sama dengan nilai dari hasil pengukuran plus minus delta X, di mana delta X ini merupakan ketidakpastian hasil pengukuran yang dapat dihitung dari setengah dikali skala terkecil dari alatnya. Sedangkan untuk kesalahan relatif dapat dihitung dengan delta X dibagi X dikali dengan 100%. Di sini, Ibu tulis kembali untuk contoh mengukur panjang menggunakan penggaris, jangka sorong, dan micrometerscope, di mana penggaris memiliki ketelitian 1 mm atau 0,1 cm, sehingga untuk ketelitiannya atau ketidakpastian dari penggaris delta X sama dengan setengah dikali skala terkecil alat ukur 0,1, sehingga ketidakpastian pengukuran dari penggaris yaitu sebesar 0,05 cm. Untuk yang kedua jangka sorong dengan ketelitian atau skala terkecil alatnya 0,01 cm, maka ketidakpastian atau delta X dari jangka sorong yaitu 0,005 cm. Kemudian untuk micrometerscope di sini sama dengan jangka sorong tapi satuannya milimeter, yaitu 0,005 mm atau kalau mau dijadikan cm maka menjadi 0,005 cm. Kemudian masuk ke pengukuran berulang. Dalam pengukuran berulang, kita artinya melakukan pengukuran terhadap suatu objek
secara berulang kali. Bisa sebesar 2 kali, 3 kali, dan seterusnya. Untuk menentukan hasil ukurnya, di sini menggunakan hasil ukur rata-rata. Jadi misal pada pengukuran objek pertama kita dapatkan di sini sebesar 2 cm. Kemudian yang kedua sebesar 2,5. Untuk pengukuran yang ketiga sebesar 3. Jadi di sini kita harus cari rata-rata antara 2, 2,5 dan 3. Kita bagi dengan banyaknya pengukuran yang kita lakukan. Misal tadi sebanyak 3 kali, maka di sini N-nya yaitu 3 kali. Ingat, pengukuran berulang kali ini dilakukan tiap menggunakan alat yang sama. Jadi apabila menggunakan penggaris, maka pengukuran berulang yang pertama menggunakan penggaris, kemudian kita ulangi lagi dengan menggunakan penggaris juga, dan selanjutnya dengan tetap menggunakan penggaris. Kemudian untuk penulisan ketidakpastian pengukuran berulang, ini dinamakan dengan simpangan baku atau disingkat dengan SB. Rumusnya digunakan yaitu jumlah dari pengukuran pertama dikurangi dengan rata-rata hasil pengukuran dikuadrankan dibagi banyaknya perulangan dikali dengan banyaknya perulangan dikurangi 1. Atau rumus ini sama dengan 1/n dikali dengan n sigma xi kuadrat dikurangi sigma xi dikuadratkan dibagi dengan n-1. Untuk contoh dari pengukuran berulang dapat dilihat atau dibaca lagi di dalam LKS-nya ya. Di situ ada contoh yang Ibu rasa sudah cukup jelas dijelaskan. Bisa dilihat pada halaman 46 di buku LKS-nya. Nah, sekian tadi tentang materi hari ini, di mana kita sudah belajar tentang sejarah besaran, pengertian besaran, ada besaran pokok dan besaran turunan, ada juga besaran skalar dan vektor, kemudian ada bab pengukuran dan juga ketidakpastian pengukuran. Semoga materi yang Ibu sampaikan ini dapat mudah dipahami dan dapat mudah diingat oleh kalian semua. Dan semoga semuanya diberikan kemudahan dalam belajar. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.